Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Helmia Saputri dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana dengan NIM 24 2011 11059. Di sini saya akan mempresentasikan terkait 8 standar mutu pendidikan di Indonesia. Standar mutu pendidikan di Indonesia atau yang biasa dikenal dengan SNP merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan di Indonesia. Sederhananya, 8 standar mutu pendidikan ini merupakan acuan untuk menentukan apakah penyelenggaraan pendidikan sudah memiliki mutu yang baik atau belum. Kemudian, tujuan dengan adanya standar ini adalah supaya pendidikan di Indonesia ini memiliki arah, kualitas, dan ukuran yang jelas, sehingga sekolah atau satuan pendidikan itu dapat menghasilkan lulusan yang baik sesuai dengan mutu pendidikan yang ada. Kemudian, berdasarkan PP nomor 57 tahun 2021 tentang standar mutu pendidikan yang telah diubah menjadi PP nomor 4 tahun 2022, terdapat 8 standar mutu pendidikan. Yang pertama ada standar kompetensi kelulusan, kedua ada standar isi, yang ketiga ada standar proses, kemudian yang keempat ada standar penilaian pendidikan, kemudian ada standar tenaga kependidikan, kemudian standar sarana dan prasarana, yang ketujuh standar pengelolaan, dan yang kedelapan adalah standar pembiayaan. Mari kita bahas dari satu persatu. Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan ini merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik setelah mendapatkan atau menyelesaikan pendidikan di jenjang tertentu. Jadi, dengan kata sederhana, standar kompetensi lulusan ini menjawab pertanyaan setelah lulus peserta didik nanti harus memiliki lulusan atau kemampuan yang seperti apa. Nah, tujuan dari SKL ini bertujuan untuk memastikan bahwa lulusan memiliki kemampuan yang sesuai dengan tujuan pendidikan atau jenjang pendidikannya. Kemampuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan nilai yang baik, nilai akademi yang baik, tetapi juga harus mencakup terkait akhlak, sikap dan karakter murid, kemudian pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan. Jadi, murid ketika lulus itu tidak hanya memiliki nilai yang baik saja, tetapi dia harus memiliki sikap dan karakter yang baik, kemudian dia bisa mengimplementasikan dengan kehidupan sehari-hari atau tidak. Nah, itu SKL itu tujuannya untuk membentuk murid setelah lulus itu menjadi seperti apa. Nah, seperti itu. Contohnya misalkan begini, seorang siswa SMA yang lulus tidak hanya bisa mendapatkan nilai yang baik saja, tetapi dia juga bisa mendapatkan atau memiliki karakter yang baik, dia bisa berpikir kritis, kemudian bisa berkomunikasi dengan baik, dan memiliki pengetahuan yang sesuai, serta mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilannya dalam kehidupan mereka. Jadi, cara mudah untuk mengingat standar kompetensi lulusan ini ketika lulus harus jadi seperti apa. Nah, gitu. Tidak hanya nilai yang baik saja yang didapatkan, tetapi harus memiliki standar kelulusan yang baik sesuai dengan dirinya masing-masing, sesuai dengan keterampilannya masing-masing. Seperti itu. Kemudian ada standar isi. Nah, standar isi ini merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi yang mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tersebut. Sederhananya, ketika standar isi ini menentukan apa yang harus dipelajari oleh murid. Standar isi ini menjadi dasar atau menjadi pokok awalan yang untuk menentukan materi pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Tujuannya dengan adanya standar isi ini nanti murid bisa sesuai dengan jenjang pendidikannya,
kemudian sesuai dengan perkembangan peserta didiknya, jadi sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai dan memiliki cakupan yang jelas. Contohnya pada mata pelajaran IPA ya. Pada mata pelajaran IPA ini murid diberikan materi terkait makhluk hidup, kemudian ada energi, lingkungan, terus fotosintesis dan lain sebagainya, sesuai dengan materi, sesuai jenjangnya. Jadi materi SD pasti berbeda dengan materi SMP dan SMA. Nah, standar isi ini berarti apa yang dipelajari gitu. Kalau tadi SKL itu nanti lulusannya menjadi seperti apa, tetapi kalau di standar isi ini apa yang dipelajari, sesuai apa tidak. Jadi saling berkaitan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah standar proses. Kalau tadi sudah standar kompetensi lulusan, standar isi, dan ini standar proses. Standar proses itu bagaimana proses pembelajaran tersebut dilaksanakan. Tadi standar isi materinya, tetapi kalau standar proses ini bagaimana cara pelaksanaannya. Nah, hal yang berkaitan dengan standar proses ini, guru mampu melakukan, harus memiliki dan merencanakan pembelajaran, kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran, menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, efektif, kemudian menggunakan metode pembelajaran. Jadi murid itu tidak bosan dalam pembelajaran tersebut. Jadi guru itu tidak hanya menjelaskan materi saja, misalkan dalam 2 jam pelajaran, guru tidak hanya menjelaskan materi saja atau ceramah. Jadi murid itu ketika nulis, mencatat, kemudian ceramah, itu pasti murid akan bosan. Nah, di dalam pembelajaran, apalagi sekarang kurikulumnya yaitu kurikulum deep learning yang mengharuskan murid itu materinya harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, ada joyful learning, maka pembelajaran tersebut tidak akan monoton, tidak akan bosan anak-anak tersebut di dalam kelas. Kemudian guru dapat menggunakan seperti diskusi kelompok, jadi ada aktivitas yang melibatkan murid, kemudian ada tanya jawab, kemudian demonstrasi, ada praktik atau praktikum, kemudian ada pembelajaran proyek, nanti ada sebuah studi kasus, kemudian dilakukan pemecahan masalah, dan ada media pembelajaran. Kalau pembelajaran dengan ditambah media pembelajaran, nanti akan memudahkan murid lebih paham untuk mendapatkan materinya, seperti itu. Tujuannya agar siswa tidak hanya mendengar, tetapi aktif dalam memahami dan menerapkan materi tersebut. Nah, untuk mengingat kalau standar proses ini yaitu bagaimana cara mengajarnya. Kemudian yang ketiga adalah standar penilaian pendidikan. Setelah tadi sudah lulusan seperti apa, materinya apa, cara mengajarnya bagaimana, kemudian ini merupakan standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan ini kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Jadi sederhananya, standar ini menjawab bagaimana cara mengetahui kemampuan murid apakah sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Nah, dilakukan dengan cara bagaimana untuk mendapatkan standar penilaian tersebut? Dengan cara misalkan setelah guru memberikan catatan, guru menjelaskan, guru memberikan praktik, nah kita mendapatkannya dengan cara tugas. Murid diberi tugas, kemudian tugas itu bisa tes tertulis, bisa tes lisan, kemudian dalam bentuk praktik. Setelah itu proyek, portofolio, dan observasi. Nah, fungsi dari standar penilaian ini untuk digunakan sebagai perkembangan belajar siswa, kemudian pencapaian kompetensi, dan untuk mengetahui efektivitas belajar dan hasil peserta didik. Jadi, guru ketika sudah memiliki penilaian tersebut, maka guru akan mengetahui, oh di bab ini siswa si A sudah mumpuni, kemudian dia sudah paham betul terkait materi ini. Nah, itu merupakan bagian dari standar penilaian pendidikan.
Yang penting penilaian itu harus dilakukan berdasarkan prinsip yang sesuai dan memberikan gambaran yang tepat sesuai dengan kemampuan peserta didik. Contoh sederhananya seperti ini. Ketika guru mengajar materi matematika tentang persamaan linear. Jadi setelah pembelajaran, guru memberikan soal atau tugas untuk dikerjakan oleh semua murid di satu kelas. Nah, dari semua murid itu harus tidak boleh saling mencontek. Nah, nanti setelah dikumpulkan, guru akan mengetahui kemampuan murid dia sudah memahami betul atau belum terkait materi yang diajarkan di kelas tadi. Itu merupakan standar penilaian pendidikan. Kemudian yang kelima merupakan standar tenaga kependidikan. Kalau tadi cara mengajarnya, kemudian materinya, penilaiannya. Nah, ini yang kelima yaitu standar tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan ini berkaitan dengan kriteria minimal mengenai kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan untuk mendukung pendidikan tersebut. Namun, perlu diperhatikan bahwa ketika regulasi terbaru, standar tenaga pendidikan ini memiliki posisi yang berbeda dengan standar pendidik dibandingkan rumusan dan standar regulasi yang sebelumnya. Karena itu, standar pendidikan ini untuk tenaga kependidikan ini sangat penting untuk mendukung keberhasilan dalam dunia pendidikan. Secara umum, kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber manusia yang menjalankan. Nah, contohnya dari kepala sekolah tersebut, kemudian guru, kemudian ada tenaga administrasi, ada tenaga laboratorium, ada tenaga perpustakaan. Kemudian, mengapa penting di sini? Karena coba kita bayangkan dulu, ketika memiliki gedung yang bagus, sekolah memiliki gedung yang bagus, ada taman, tetapi di dalamnya dan teknologinya misalkan sudah lengkap, tetapi guru yang ada di dalamnya itu kurang kompeten atau tidak kompeten, katakanlah seperti itu. Nah, apakah pendidikan tersebut akan berjalan maksimal? Belum tentu kan? Nah, karena itu tenaga pendidikan dan kependidikan itu harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, harus memiliki sesuai dengan bidangnya. Kalau misalkan gedungnya sudah bagus, di dalamnya gurunya kompeten, teknologinya memadai, insya Allah nanti standar kompetensi pendidikan itu akan tercapai. Seperti itu. Tidak menutup kemungkinan juga misalkan gedungnya sederhana, tetapi di dalamnya tenaga pendidik, kemudian kepala sekolahnya semua kompeten, maka dari situlah juga akan menghasilkan lulusan yang kompeten juga. Seperti itu. Kemudian yang keenam adalah standar sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana yang harus tersedia untuk mendukung proses pendidikan. Sarana dan prasarana itu berbeda. Kita bahas dari satu persatu. Untuk sarana itu, sarana merupakan alat atau perlengkapan yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran. Contohnya buku. Kemudian buku paket ya, buku itu sudah termasuk. Kemudian ada meja dan kursi, komputer, kemudian ada proyektor, kemudian ada alat praktik dan media pembelajaran. Itu namanya sarana. Kalau prasarana itu sendiri merupakan fasilitas yang mendukung. Fasilitas contohnya misalkan ruang kelas, kemudian perpustakaan, laboratorium, toilet, lapangan, dan yang ada di lingkungan sekolah misalkan taman, nah gitu, atau tempat-tempat praktik. Tujuannya, sarana dan prasarana ini untuk mendukung proses pembelajaran peserta didik, supaya proses pembelajaran itu akan terasa nyaman, aman, efektif, dan sesuai kebutuhan. Contohnya, sekolah yang memiliki laboratorium ketika akan
pembelajaran praktik, dia akan memudahkan siswa. Jadi sekolah yang memiliki laborat IPA, contohnya kita contohkan dengan mata pelajaran IPA, dapat membantu siswa memahami materi melalui kegiatan praktik. Jadi tidak hanya teori saja. Terkadang siswa itu ada yang paham dengan teori, juga ada yang paham dari praktiknya. Dari teorinya belum paham, tapi ketika praktik dia akan paham. Seperti itu. Itu merupakan standar sarana dan prasarana. Kemudian yang ketujuh, standar pengelolaan. Standar pengelolaan ini berkaitan dengan bagaimana pendidikan dilaksanakan, diawasi agar penyelenggaraan pendidikan tersebut bisa berjalan secara efektif dan efisien. Nah, contohnya sekolah itu perlu melakukan perencanaan pembelajaran, kemudian pelaksanaan program, pengawasan, evaluasi, perbaikan berkelanjutan. Nah, kita contohkan misalkan sekolah memiliki masalah rendahnya murid literasi. Masih banyak kita beri contoh, murid itu di sekolah masih banyak yang belum lancar untuk membaca. Nah, sekolah mengadakan literasi. Contohnya seperti itu. Literasi misalkan membuat 1 minggu di jam ke-0. Contohnya sebelum memasuki jam pertama, murid diwajibkan untuk membaca terlebih dahulu di perpustakaan. Nah, sebelum itu dari pihak sekolah harus mengidentifikasi masalah tersebut. Kenapa kok banyak murid yang belum bisa membaca? Setelah mengetahui masalahnya, maka dari pihak sekolah harus membuat program literasi. Program apa sih untuk memecahkan masalah tersebut? Kemudian harus melaksanakan program. Setelah program itu dilaksanakan, dipantau hasilnya. Nah, dipantau kan kita sudah mengetahui hasilnya. Maka kita perlu mengevaluasi. Kita evaluasi dari program sebelumnya. Sudah bagus atau belum, kurangnya apa, kita evaluasi terlebih dahulu. Ketika masih banyak kurangnya, maka kita perbaiki. Nah, seperti itu. Kita contoh untuk murid yang tadi ya. Murid yang tadi untuk kurangnya dalam membaca. Membacanya belum lancar. Kita sudah mengidentifikasi masalah, oh iya, jarang membaca, maka murid itu membacanya kurang lancar. Kita membuat programnya di jam ke-0 itu wajib membaca dulu. Misalkan 1 minggu 3 kali. Nah, 1 minggu 3 kali kita sudah melaksanakan program. Dipantau hasilnya. Oh, hasilnya kurang bagus. Misalkan masih banyak anak yang belum membaca. Nah, kita evaluasi apakah 1 minggu penuh, kan kita melaksanakannya contohnya seminggu 3 kali, tapi hasilnya ada yang sudah lancar, ada yang belum karena kekurangan jam untuk membaca. Nah, kita evaluasi. Setelah evaluasi kita kan mari setelah itu kita memperbaiki programnya, contohnya dengan 1 minggu dilaksanakan secara berturut-turut di jam ke-0 program literasi tersebut. Nah, itu merupakan standar pengelolaan. Jadi pengelolaan pendidikan itu harus dilaksanakan dengan baik. Kemudian pengelolaan tersebut di sini pasti ada, setiap sekolah pasti memiliki pengawas. Nah, pengawas itu nanti biasanya menilai terkait PKG juga PKKS. PKKS itu yang dinilai kepala sekolahnya. Kemudian kalau PKG itu yang dinilai dari guru masing-masing per mapelnya. Itu merupakan standar pengelolaan. Jadi, kemudian yang ke-8 adalah standar pembiayaan. Yang terakhir ini adalah standar pembiayaan. Standar pembiayaan ini apa? Kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pendidikan. Jadi pendidikan ini membutuhkan biaya supaya berbagai kegiatan itu dapat berjalan dengan lancar. Pembiayaan ini untuk apa? Untuk kebutuhan yang seperti apa? Contohnya yang pertama untuk kegiatan pembelajaran ya, yang pastinya. Kemudian pengadaan dan pemeliharaan fasilitas. Jadi ketika fasilitas itu sudah ada, dari bertambahnya tahun pasti ada perubahan atau mengalami penambahan murid, jadi fasilitasnya harus ditambah. Nah, itu membutuhkan standar pembiayaan. Kemudian kebutuhan tenaga kependidikan, ada administrasi, kemudian program sekolah dan biaya operasional lainnya. Mengapa penting di sini? Karena tanpa pengelolaan biaya yang baik,
program pendidikan itu sulit untuk dilaksanakan. Namun pembiayaan itu tidak hanya berapa banyak uang yang dimiliki sekolah, itu tidak. Meskipun uangnya sedikit, kalau warga sekolah bisa mengoperasikan uang itu dengan baik, maka sekolah tersebut akan lebih efektif. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Misalkan di sekolah A biayanya banyak, tapi kalau tidak dilakukan dengan baik, maka tidak ada hasilnya. Yang penting cukup kalau untuk biaya itu. Jadi uang itu tidak harus banyak tapi tidak dilaksanakan. Uangnya ada, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan masing-masing, sesuai dengan kebutuhan, maka sekolah itu akan memiliki tujuan yang bagus. Jadi pembiayaan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian sekolah ini memiliki anggaran untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa, misalkan seperti itu, seperti contoh yang tadi. Nah, dana ini dapat digunakan untuk mendukung program seperti pengadaan buku bacaan tambahan. Jadi di perpustakaan itu bukunya ditambah lagi dengan menggunakan biaya atau dana di sekolah tadi. Kemudian kegiatan literasi atau seminar, kemudian mengembangkan perpustakaannya lebih dilebarin lagi karena muridnya lebih banyak, contohnya seperti itu. Dan kegiatan-kegiatan yang mendukung lainnya. Nah, hubungannya antara 8 standar ini jadi saling berhubungan. Yang pertama tadi standar kompetensi lulusan, jadi menentukan kemampuan yang ingin dicapai. Kemampuan itu harus membutuhkan standar isi, materi yang harus dipelajari. Kemudian materi itu disampaikan melalui standar proses. Bagaimana cara menyampaikannya, kemudian prosesnya bagaimana. Nah, itu pasti dilaksanakan. Nah, berkaitan lagi dengan standar penilaian. Setelah proses, maka mengetahui hasil pembelajaran tersebut. Berkaitan lagi tadi, semua proses berkaitan harus membutuhkan tenaga pendidik yang kompeten. Jadi lulusan yang seperti apa itu materinya sesuai dengan jenjangnya, cara menyampaikan bagaimana, kemudian penilaiannya seperti apa, hasil akhirnya, dan siapa yang menerapkan, siapa yang menyampaikan. Jadi kalau dalam dunia pendidikan, guru itu harus sesuai dengan bidangnya masing-masing, harus kompeten dengan bidangnya masing-masing. Kemudian berkaitan lagi terkait kegiatan pembelajaran pasti membutuhkan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini yang untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Jadi semuanya itu saling berkaitan. Nah, seluruh kegiatan itu harus dikelola dengan baik dan semuanya pasti membutuhkan pembiayaan. Jadi dapat dikatakan bahwa 8 standar mutu pendidikan itu merupakan satu kesatuan untuk mendukung proses pembelajaran pendidikan agar menghasilkan lulusan yang baik dan mutu yang baik, seperti itu. Contoh penerapannya, kalau standar kompetensi lulusan itu, siswa mampu memahami dan menganalisis terkait pendidikan tersebut. Kemudian kalau isi materinya dan proses cara pembelajaran di sana seperti apa. Kemudian penilaian hasil dari murid tersebut. Kemudian tenaga kependidikan harus yang kompeten. Kemudian sarana dan prasarana harus memadai. Kemudian ada standar pengelolaan dan yang terakhir adalah standar pembiayaan. Di 8 standar mutu pendidikan itu tidak ada yang lebih penting mana, itu tidak ada, karena ke-8 tersebut merupakan standar yang harus dipenuhi dan saling berkaitan satu sama lain. Kemudian, jadi kesimpulannya bahwa 8 standar pendidikan tersebut merupakan acuan minimal dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Jadi dari ke-8 tersebut mencakup berbagai standar lulusan, isi, proses, penilaian, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Ke-8 standar ini penting dan bertujuan untuk
memastikan proses pembelajaran tersebut berjalan dengan baik, terarah, efektif, dan bermutu. Oleh karena itu, peningkatan standar pendidikan ini tidak hanya mencakup atau tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran saja, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh melalui pemenuhan seluruh dari standar tersebut. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.